Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, senantiasa hidup berbahagia. Para sahabatku, kita akan memasuki proses belajar di episode Ada Apa Dengan Diriku, sub episode Kegelisahanku bagian yang kedua. Sekali lagi, saya akan meneruskan cerita tentang perjalanan pribadi saya. Kalau para sahabat ada kesamaan dengan cerita ini, ya syukurlah. Kalau tidak sama, mari kita belajar menerima perbedaan. Dan tentu saja, ya, kita ini makhluk yang unik. Karena setiap kita punya perjalanan sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya beda itu belum tentu salah. Karena sama juga belum tentu benar. Oleh karena itu, yang paling penting kita jujur pada diri kita sendiri. Karena bagi saya, kejujuranlah yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kebenaran sejati. Oleh karenanya, ya kita bersyukur bahwa hari ini, saat ini, kita masih diizinkan untuk bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar, masih bisa menggunakan mata kita untuk melihat, masih bisa menggunakan akal kita untuk berpikir. Oleh karenanya mari kita puji Dia, Sang Maha Kuasa yang memberikan semuanya itu kepada kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, di part yang pertama dari episode kegelisahan ini, saya cerita pengalaman saya ketika membaca surat Al-Anfal ayat yang kedua. Dan ternyata setiap membaca ayat Al-Quran, kegelisahan itu selalu muncul. Pertanyaan itu selalu muncul. Apalagi kalau kita mencoba menggunakan keterampilan berpikir kritis kita. Kalau kita menggunakan keterampilan berpikir kreatif kita, semakin kritis, semakin kreatif, dan semakin mempertanyakan, ternyata semesta juga luar biasa. Semakin banyak kita bertanya, maka semakin banyak juga ternyata jawaban yang dialirkan kepada kita. Karena ternyata jawaban itu hanya akan dialirkan kepada mereka yang bertanya. Barangkali di dunia perguruan tinggi ada yang disebut dengan problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi karena memang pembelajaran itu yang bagus ada masalah. Kalau ada masalah berarti ada kegiatan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu maka jangan berhenti untuk terus bertanya dan mempertanyakan apapun. Karena semua itu sangat luar biasa. Karena alam semesta ini pun sebenarnya diciptakan Allah. Karena Allah ingin kita banyak bertanya. Dan semua ilmuwan pun sebetulnya memulai proses pencarian dengan bertanya. Makanya masih ingat mungkin ada para sahabat yang pernah bikin skripsi kan dimulai dengan perumusan masalah. Kan kalau tidak ada masalah tidak ada skripsi itu. Dan ketika kita merumuskan masalah pasti ada pertanyaan kan? Perumusan masalah itu pasti pertanyaan kan? Misalnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh seseorang. Kan itu masalah itu. Sehingga orang akan mencari variabel-variabelnya apa saja. Itu pertanyaan penelitian. Sehingga ketika ada pertanyaan penelitian, maka metode ilmiah akan berjalan. Keterampilan proses sains akan berjalan. Nah itu yang dipakai oleh para ilmuwan. Sehingga para ilmuwan itu selalu berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah itu sebetulnya berpikir yang dimulai dari masalah, dari pertanyaan. Cobalah banyak mengajukan pertanyaan pada diri kita. Ada apa sih dengan diriku ini? Gitu. Ya, saya sudah wudhu setiap hari
ya, membersihkan wajah. Tapi kok wajah saya masih serem ya? Orang lain aja masih takut ketemu saya. Kalau bicara belum bisa lembut, belum bisa menyenangkan orang. Padahal setiap wudhu kan mulut ini dikumur-kumur. Ya, kita juga sudah membasuh semua. Tangan ini sudah dibasuh ketika wudhu, ya, disucikan. Tapi kok tangan ini masih kadang-kadang iseng, ya kan? Hak orang lain diambil, ya kan? Anak nakal dicubit gitu ya. Tidak suka pada orang tempeleng gitu. Padahal ini tangan ini baru aja disucikan, ya kan? Ada peluang untuk ngambil yang bukan haknya dipakai juga gitu kan. Kaki ini juga dicuci ya setiap wudhu. Kok saya suka mencuci kaki, mencuci tangan, mencuci wajah, ya kan? Kemudian mengusap kepala. Kenapa ya? Kepala sudah diusap. Wamsahu biru'usikum. Kepala ini sudah diusap, tapi pikiran ini masih negatif, berburuk sangka pada orang lain. Kenapa ya? Telinga ini sudah diusap juga oleh air suci, air wudhu, tapi kok ya ini itu kalau dengar gosip itu senang sekali gitu. Ya, kalau dengar kejatuhan orang senang sekali. Kalau dengar orang itu terpuruk malah puas gitu. Kalau melihat orang yang susah malah meremehkan, bukan ikut membantu. Ya. Kalau lihat orang susah, ya malah kesusahannya dibicarakan gitu. Padahal semua anggota tubuh ini sehari semalam kan paling tidak kita sudah mencucinya 5 kali. Nah, harusnya kan kalau saya secara pribadi ada pertanyaan, loh kok kenapa ya sudah saya sucikan semuanya, tapi kok anggota tubuh saya masih seperti ini saja. Giliran kesal marah juga kan gitu. Begitu ada yang berbeda dihujat juga. Giliran ada yang perlu dihakimi juga. Kalau ada yang dinilai juga. Bahkan setiap sholat kita membaca Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah yang berhak menghukum. Hanya Allah yang berhak menilai. Tapi kok kita masih suka menghukum, menilai. Ada apa sih dengan diriku? Kan itu ya. Nah itu enaknya kalau belajar ke dalam. Kalau belajar ke dalam itu kemajuan kita dari waktu ke waktu akan terasa. Nah berbeda sekali kalau belajar keluar. Belajar keluar itu kan melupakan diri kita sendiri. Nah kalau belajar keluar kita selalu menganggap yang berbahaya itu orang lain. Dan menganggap orang lain itu sebagai yang berbahaya. Padahal sebetulnya tidak ada yang berbahaya di luar. Kan yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri. Ketidakmampuan kita mengendalikan diri itu yang paling berbahaya. Makanya kan agama itu adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa jahat kepada kita kalau kita tidak mengizinkannya. Dan kerap kali yang membuat kita jahat itu adalah diri kita sendiri. Makanya kan setan itu tidak pernah berteriak dari jarak yang jauh. Setan itu selalu berbisik dari jarak yang dekat. Dan setan itu tiada lain wujudnya adalah ya pikiran gelap kita sendiri, ego kita, ya diri palsu kita yang suka membisiki kesadaran kita. Makanya sepanjang pikiran ini masih menjadi majikan kita dan kita belum bisa menjadikan kesadaran kita sebagai majikan, maka jangan salah kalau hidup kita terus dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, begitu banyak yang kita lakukan, ya. Tetapi kenapa ya yang kita lakukan itu tidak mengubah kesadaran kita? Kan pertanyaannya lagi-lagi, ada apa ya dengan diriku? Gitu, ya. Saya berulang kali ya menyampaikan beberapa pertanyaan. Misalkan sederhana saja, ya. Kita kan otomatis ya kalau ada orang yang meninggal pasti bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan gitu, ya. Nah, sedangkan di Quran Allah mengatakan ya menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apabila ada musibah kan gitu. Apabila ada musibah kamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Kan pertanyaannya timbul lagi. Apakah orang meninggal itu musibah? Apakah orang meninggal itu berkah? Kan gitu. Karena kita tidak pernah bertanya kan. Tidak pernah bertanya. Karena kebanyakan kalau orang ada yang meninggal di speaker juga diumumkan langsung baca innalillahi wa inna. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun semacam bel pemberitahuan kalau ada yang meninggal. Padahal kan di Quran sendiri ya apabila ada musibah
kamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu sebetulnya adalah pelajaran dari Allah untuk bisa menyadari kalau itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sebetulnya pelajarannya, yang namanya musibah itu cuma judul yang diberikan oleh kita. Disebut musibah atau berkah, kan tergantung kita. Justru kalau dikembalikan pada Allah, malah justru nggak ada yang namanya musibah. Karena di balik semua peristiwa, pasti ada pesan Allah yang disampaikan kepada kita. Bahkan Allah itu kalau ngasih pesan kepada kita, pasti lewat sesuatu yang kita tidak suka. Lewat sesuatu yang tidak kita ingin. Makanya kita harus belajar menerima yang kita tidak suka. Karena apa harus belajar? Karena di balik yang kita tidak suka itulah sebetulnya ada pesan yang luar biasa. Kadang-kadang di balik yang kita suka, justru kita tidak menangkap pesan apa-apa. Makanya orang-orang itu kalau disadarkan kan lewat penyakit, kehilangan sesuatu, kan baru tersadar. Bukankah sebetulnya meningkatnya kesadaran itu adalah berkah? Bukankah berkah itu justru didatangkan lewat peristiwa yang tidak kita sukai dalam hidup? Nah, karena kita tidak pernah bertanya. Apalagi kalau kita dalam lagi bertanya, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Kita yang mana sih yang berasal dari Allah? Ya tentu saja, dua-duanya lahir batin, ya kan? Lahir batin. Toh bumi, tubuh kita berasal dari bumi, betul. Tubuh kita unsurnya ada tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara gitu. Tapi semua juga kan itu berasal dari Allah. Bumi ini juga yang menciptakan Allah. Semua unsur-unsur juga berasal dari Dia. Jadi secara materi kita juga berasal dari Allah. Secara ruhani kita juga berasal dari Allah. Nah, kalau kita bertanya lebih dalam lagi, loh, kalau saya berasal dari Allah, Allah itu Maha Suci. Berarti saya ini dulunya suci dong. Dulunya saya ini pengasih. Dulu saya ini penyayang. Dulu saya ini lembut. Timbul lagi pertanyaan, ada apa sih dengan diri saya? Kok sekarang saya jadi keras seperti ini, ya? Kok sudut pandang saya jadi sempit seperti ini? Padahal kita berasal dari Allah. Jadi kalau kita mengembangkan satu pertanyaan sederhana saja seperti itu, kan menggugah ke sini. Saya sering bergurau ya, kalau ngobrol dengan sahabat-sahabat di komunitas saya. Saya sering mengatakan begini, ya, kenapa sih kalian tuh pukul-pukulan? Kan kalian itu bisa terjadi karena ayah ibu kita berpelukan. Dan kalau ayah ibu kita pukul-pukulan kan kita nggak akan ada. Kadang-kadang iya ya, itu baru tersadar bahwa kita ini hasil pelukan. Kalau kita ini hasil pelukan, berarti asal muasal kita ini kan cinta. Harusnya kita mengisi kehidupan kita pun dengan cinta. Harus banyak pelukan, harus banyak memeluk, harus banyak ya bersanding, bukan bertanding, ya. Kan harusnya seperti itu. Ya, tapi kenapa kok saya malah di dunia ini pukul-pukulan, bukan peluk-pelukan? Itu karena kita lupa mempertanyakan jati diri kita. Nah, kalau kita bertanya lebih jauh lagi, oh saya ini berasal dari Allah ya, berarti saya dulu nih suci kan? Nah kemudian wa inna ilaihi rajiun, saya akan kembali kepada Allah. Berarti saya juga harus kembali suci dong, gitu. Kan timbul pertanyaan lagi, kalau saya ya. Nah, kalau saya saat mati dalam keadaan kotor, gimana ya? Kalau saya mati dalam keadaan kotor, bagaimana ya? Kalau saya mati dalam keadaan tidak suci, gimana ya? Bahkan Allah di Quran mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Jadi, tidak ada yang bisa menyentuh Allah kecuali mereka yang suci. Nah, kalau kita terus berbicara kotor, mendengarkan yang kotor, berpikir yang kotor, ya, wajah kita juga ya bukan penuh dengan persahabatan, malah justru penuh dengan permusuhan, ya. Wajah kita serem gitu ya, penuh dengan curiga gitu. Ya bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya? Sedangkan Allah yang Maha Suci kan mengatakan, tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali orang-orang yang suci. Kan timbul pertanyaan lagi pada diri kita, bagaimana ya cara saya bersuci? Bagaimana ya cara saya mensucikan diri? Apa sih indikator kalau saya sudah cuci? Kan sebetulnya pertanyaan itu banyak. Arahkan lagi pada diri ke dalam. Kalau pertanyaan terus diarahkan ke dalam, coba rasakan para sahabat. Yang akan terjadi itu kita menjadi muhasabah diri. Kita akan terus introspeksi diri. Itu yang dikatakan di Quran. Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Jangan baca kitab orang. Jangan baca perilaku orang. Jangan baca pikiran orang.
Baca aja pikiranmu. Itu yang disebut dengan metakognisi. Belajar untuk membaca pikiran sendiri. Belajar untuk introspeksi diri ke dalam. Makanya belajar yang paling asik itu sebenarnya ke dalam. Karena kalau belajar ke dalam, begitu kita belajar ke dalam, kita akan menemukan kejujuran, kita menemukan tanggung jawab, ya. Bahkan kalau belajar ke dalam itu, kita tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, kecuali menyalahkan diri sendiri. Apapun kejadian yang terjadi dalam hidup, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Kalau orang yang sudah ke dalam, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia akan fokus ke dalam. Itu yang luar biasa, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi sesungguhnya kita berasal dari Allah yang Maha Suci. Berarti kita pun akan bisa kembali dong sama Allah kalau kita bisa bersuci. Makanya kita harus selalu belajar bersuci. Nah, Allah mengatakan di Quran, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Loh, berarti jiwa ini harus suci dong. Sampai Allah mengatakan beruntung. Nah, bagaimana menyucikan jiwa? Apakah cukup menyucikan jiwa itu dengan melaksanakan ritual gitu? Lalu cek pada diri kita, berapa banyak sih ritual yang sudah kita lakukan? Kemudian bagaimana kesucian diri ini? Apakah kita masih menilai orang, masih menyalahkan orang, tidak bisa menerima setiap orang apa adanya? Apa itu indikator suci? Kan itu dipertanyakan. Sedangkan suci itu lambangnya adalah putih. Putih itu kan sebetulnya gabungan dari berbagai macam warna. Jadi artinya seseorang disebut suci kalau dia sudah bisa menerima semua orang apa adanya. Coba perhatikan ya, orang-orang yang sudah tinggi ilmunya kan tidak pernah usil, tidak pernah komentar. Dia maklum, kan setiap orang itu punya perjalanan sendiri-sendiri. Apalagi menghakimi orang. Sedangkan di Quran sendiri Allah mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan Allah mengatakan, sesungguhnya hanya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang berjalan di jalannya dan siapa yang tersesat di jalannya. Siapa yang dapat petunjuk, siapa yang tersesat. Jadi manusia seperti kita ini tidak diberi hak untuk menyatakan orang lain sesat, orang lain ini, orang lain itu. Kan Allah yang mengatakan di Quran bahwa sebetulnya hanya Dia yang bisa mengatakan itu. Nah, ketika kita mengatakan itu, kan sebenarnya kita juga mengambil haknya Allah. Jadi kadang-kadang suka lucu ya. Kita ini suka ngaku pedoman hidupnya Quran. Sementara Quran sendiri mengatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu. Dia yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Lah kenapa kita jadi turut campur pada urusan Allah? Nah, itu karena kita terlalu banyak keluar. Coba tarik ke dalam, tarik ke dalam, tarik ke dalam, tarik ke dalam. Kalau kita narik ke dalam, kita itu menjadi asik di dalam. Nah, makanya siapa yang menemukan kesucian di dalam, dia juga akan melihat semua yang di luar juga menjadi suci. Siapa yang menemukan keindahan di dalam, dia juga tidak melihat yang buruk di luar. Yang di luar itu indah. Siapa yang menemukan kemuliaan di dalam, dia akan melihat semua yang di luar mulia-mulia saja. Dan semua konflik di luar sebetulnya karena kita masih punya konflik dengan diri kita sendiri. Jadi dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aja kita dapat pelajaran yang luar biasa. Oh, saya ini berasal dari Allah ya. Berarti saya dulu suci. Apa yang saya lakukan di sini? Wah, ternyata saya berbicara kotor, mendengar yang kotor, berpikir yang kotor. Berarti saya telah mengotori diri saya sendiri. Nah, bagaimana kalau saya mati dalam keadaan kotor? Makanya pantas ya kalau di Quran Allah sendiri mengatakan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, kan kata Allah seharusnya saat itu kamu dalam keadaan melihat. Falaula iza balagatil hulkum, maka ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun. Kamu ketika itu seharusnya melihat. Wa nahnu aqrabu ila minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kamu, tapi kamu tidak melihat. Kan kalau orang yang kritis timbul pertanyaan. Oh, berarti nanti pada saat saya sakaratul maut, saya harus melihat. Timbul lagi pertanyaan, dengan mata mana saya harus melihat? Apa yang harus saya lihat? Lalu kenapa Allah mengatakan di Quran, aku telah berikan kepadamu 2 penglihatan. Bukan 2 mata. Banyak yang salah kaprah. Allah memberikan kepada kita tuh 2 penglihatan, bukan 2 mata.
Kalau dua mata ya ini, dua-duanya juga mata ini adalah melihat yang lahir. Mata ini kan sebangsa kornea mata, hanya sebangsa daging. Mata ini kan materi. Kalau materi hanya bisa melihat yang materi. Nah, sedangkan Allah mengatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan. Kan timbul pertanyaan kalau kita kritis, oh, kalau begitu saya ini oleh Allah dikasih dua penglihatan. Jadi mata ini penglihatan apa? Nah, mata ini penglihatan lahir. Nah, yang satu lagi mata saya di mana? Kan timbul pertanyaan. Itu yang oleh Allah disebut mata kolbu, mata jiwa, mata ruh. Makanya Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil kolbi, pembenaran oleh kolbu. Karena kolbu itu ya punya mata. Nah, kan timbul pertanyaan lagi. Terus bagaimana dengan mata kolbu saya hari ini? Ya, kenapa Allah mengatakan di Quran penyakit manusia itu ada 3. Yang pertama, penyakit manusia itu adalah buta. Dan buta yang dimaksud oleh Allah adalah buta mata kolbu. Ya. Yang kedua, penyakit manusia gara-gara buta mata kolbu, dia terjebak penyakit kulit. Penyakit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuman bungkus luarnya saja. Sehingga dia tertipu dalam kehidupan. Salah persepsi, salah interpretasi. Ya, itu. Karena apa? Karena dia hanya melihat yang lahir. Dia tidak bisa melihat yang batin. Yang ketiga, gara-gara dia itu buta mata kolbu, gara-gara dia terjebak penyakit luar, penyakit kulit, lalu Allah bilang, maka dia akan kehilangan kesadaran. Lalu dia akan mati kesadarannya. Itu diabadikan loh dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Dan ini sering saya ulang-ulang. Nah, jadi kalau bagi yang kritis, oh berarti nanti pada saat saya mati, saya harus melihat. Terus kalau saya tidak melihat, kenapa saya tidak melihat ya? Kan kalau kita tidak bisa melihat matahari, penyebabnya cuma satu. Yang pertama mata kita merem, yang kedua walaupun mata kita terbuka, kalau banyak kabut kan tidak bisa lihat matahari. Walaupun matahari kita lihat, paling cuma sinarnya saja, ya mataharinya tidak kelihatan. Nah, jangan-jangan kita tidak bisa melihat ya kebenaran karena apa? Yang pertama mata kita masih merem, mata yang mana? Kan mata kolbu. Yang kedua, ya mata kolbu mungkin saja sudah terbuka, tetapi masih banyak penghalang. Penghalang itu adalah kotoran yang kita ciptakan dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya kabut, penghalang. Dalam bahasa Quran disebut tirai. Makanya di dalam Quran itu ada kata-kata, ya pada hari ini aku bukakan tirai yang menutupi pandanganmu sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Nah, itu dinyatakan dalam Quran seperti itu. Kan timbul pertanyaan lagi, kapan ya Allah mau membukakan tirai? Apakah tirai itu yang membukakan Allah atau diri saya? Sedangkan Allah yang mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah hanya akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Oh, berarti yang harus membukakan tirai itu adalah saya. Kalau saya mau membukakan tirai itu, maka Allah akan membantunya. Makanya siapa yang datang kepadaku sejengkal, Allah akan menyambutnya sedepak. Dan siapa yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan menyambutnya dengan cara berlari. Itu dalam hadis qudsi Allah mengatakan begitu. Timbul lagi pertanyaan, oh berarti segala sesuatu harus dimulai dari diri saya. Oke, ya sekarang saya akan memulainya. Kan seperti itu belajar. Sehingga semuanya itu terserah kita. Mau seperti apa kehidupan kita, semuanya adalah terserah kepada kita sendiri. Nah, pernah nggak para sahabat mengalami kegelisahan? Misalnya, nanti ya kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Pernah nggak mengalami kegelisahan begitu? Menurut ayat yang tadi. Kalau saya terus terang ya, begitu baca ayat ini, saya mengalami kegelisahan yang hebat. Karena saya takut ya, takut sekali. Ya, nanti kalau saya mati, saya takut termasuk yang tidak bisa melihat. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, wa nahnu aqrab ilai minkum. Aku itu sangat akrab, sangat dekat kepada kamu. Tetapi kenapa kamu tidak melihat? Walakin la tubsirun. Kenapa tidak melihat? Kan ini pertanyaan. Kenapa saya tidak melihat saat itu? Apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Perilaku apa yang menyebabkan saya tidak melihat? Oh, jangan-jangan saya terlalu berfokus keluar, sementara saya tidak berfokus pada diri saya sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran kan Allah sendiri mengatakan di Quran surat Al-Isra, waman kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat dia juga akan lebih buta
dan jalannya lebih sesat. Ada pertanyaan nggak para sahabat? Kalau di dunia kita buta, di akhirat pun ternyata lebih buta dan jalan kita sesat. Jadi sebetulnya buta yang mana? Kan harus tanya lagi sama Quran. Nah, di Quran Allah mengatakan, ya. Di Quran Allah mengatakan itu di Quran surat Al-Hajj ayat 46. Jadi kalau kita cermat membaca ayat ini, saya bacakan ya, surat Al-Hajj, ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, yang dengan itu mereka dapat memahami, dan mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu. Ya, kolbu. Nah, Allah mengatakan fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Jadi yang buta itu adalah qalbu, ya, fis syudur, ya, yang ada di atas dadamu. Jadi jelas Allah sendiri yang menginformasikan bahwa kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan qalbu. Ada pertanyaan enggak para sahabat? Kan timbul pertanyaan, apakah qalbu saya sekarang ini sudah terbuka atau masih tertutup? Apa cirinya orang yang qalbunya sudah terbuka? Kan sama seperti ini nih para sahabat. Coba kalau saya tutup mata saya tidak bisa lihat apa-apa nih di sini. Karena kelopak mata saya masih tertutup. Begitu saya buka, tuh kan saya lihat semuanya. Ya, ada kamera, ya, ada lampu, ada bunga-bunga di sekitar saya. Tapi kalau saya tertutup, saya tidak bisa melihat apa-apa. Sama, ya. Jadi sebetulnya kolbu kita juga punya kelopak mata kolbu. Nah, kalau kelopak mata kolbu kita masih tertutup, kita juga tidak bisa melihat apa-apa. Nah, karena tidak bisa melihat, kan tidak mungkin bisa mengingat. Karena mengingat itu harus dimulai dengan proses melihat. Sesederhana itu kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Nah, kan susahnya ya kalau kita ini sudah tidak jujur pada diri sendiri. Kita tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ya, makanya kan tidak mungkin orang yang seperti itu mencari tahu karena merasa dirinya sudah penuh. Makanya gelas yang sudah penuh itu pasti tidak bisa diisi. Karena gelas yang bisa diisi hanya yang masih kosong. Nah, di Quran ya surat Toha itu ayat 125 ada kata-kata yang sangat menggoncangkan kalau bagi saya. Jadi Allah berfirman seperti ini. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira, ya. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Jadi berkatalah ia, ya, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya. Mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan a'ma? A'ma itu buta, ya. Wa qad kuntu basyira, ya. Padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Nah, kalau orang yang cermat membaca ayat ini, pasti kan timbul pertanyaan. Ini di mana? Ini di mana? Teriakan ini di mana? Gitu kan. Dan orang yang tidak bertanya, ya sudah, ayat ini malah dihafalkan, disampaikan lagi pada orang lain. Makanya ayat ini bukan untuk siapa-siapa. Kalau kita membaca, kan membaca itu buat diri kita, bukan buat orang lain. Makanya membaca itu kan tidak perlu keras-keras. Membaca itu juga tidak perlu didengar orang. Kan membaca itu yang paling penting kita mengerti yang kita baca. Nah, lucu kadang-kadang kita membaca saja ingin orang lain tahu yang kita baca. Padahal kita sendiri tidak tahu yang kita baca. Kan lucu. Ya, karena kita tidak pernah secara kritis bertanya. Sekali lagi saya ulang ya, ini surat Toha ya, surat ke-20 ayat 125. Jadi Allah mengatakan qala, ya, berkatalah ia, Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira, ya. Padahal dahulu adalah aku orang-orang yang melihat. Jadi kan ini berbicara sekarang dan dahulu, ya. Nah, sekarang itu kapan? Dan dahulunya kapan? Ini ada kaitannya dengan Quran. Karena di dalam Al-Quran, ya, surat Al-A'raf ayat 172, Allah sebetulnya pernah mengambil kesaksian pada kita, ya. Alastu bi rabbikum? Apakah kau ini Tuhanmu? Dan kita saat itu mengatakan qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Jadi ini dulu, ini sekarang.
Nah, dulu kita pernah menyaksikan. Berarti dulu kita pernah terbuka. Nah, kenapa sekarang kita buta? Jadi sekarang itu di mana? Pertanyaannya yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Kan kalau kita mau jujur sekarang, apakah mata kolbu saya sekarang masih buta atau tertutup? Kita yang paling tahu. Karena mata kolbu itu diciptakan Allah cuma satu, untuk menyaksikan dia. Dan kalau sudah menyaksikan dia, kan juga kita bisa mengingat dia. Makanya ya, di kegelisahan ya, part yang pertama saya menyampaikan ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 200, dan Allah mengatakan ya di ayat itu ya, mengingat Allah itu persis seperti kau mengingat ayah. Nah, kalau kita sekarang bisa mengingat ayah ya, itu karena kita pernah tahu, pernah ketemu. Berarti syarat untuk bisa mengingat Allah, kita pun harus mengenalnya. Itulah pentingnya kita bertanya pada diri kita sendiri. Jadi di Quran surat Toha ayat 125 itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, pada Tuhannya, qala Rabbi lima hasyartani ya a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Ini harus ditanyakan pada diri kita. Dulu itu kapan? Kemudian yang teriak ini kapan? Lalu siapa yang teriak ini? Ya, kalau saya terus terang ayat ini saya tidak terapkan pada orang lain, saya terapkan pada diri saya. Ya, kenapa saya buta? Kenapa saya sekarang buta? Kan timbul pertanyaan pada diri. Lalu bagaimana caranya supaya saya sekarang tidak buta lagi? Bagaimana caranya supaya saya bisa melihat lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan seperti itu, maka tidak mungkin kita bisa mencari jawaban. Makanya kan pertanyaannya, ada apa dengan diriku? Ada apa dengan diriku? Kok orang lain bertanya, aku tidak bertanya? Jangan-jangan karena aku terlalu sombong, aku merasa diri paling benar, aku merasa diri paling bisa. Makanya kadang-kadang lucu ya, banyak sekali ya di antara kita yang senang dengan atribut. Lalu dibungkuslah tubuh kita dengan ini, itu. Dibungkuslah nama kita dengan gelar ini, gelar itu. Hanya untuk menyembunyikan ketidaktahuan kita. Mari kita bertanya, ada apa dengan diriku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.